Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala kembali mendekatkan kita dengan waktu-waktu yang sangat mulia dan istimewa, yakni dengan akan hadirnya bulan Ramadan menghampiri kita, dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam di antara umur-umur kita. Semoga kita berdoa Allah Ta'ala memberikan umur panjang, kesempatan dan memberikan kesehatan bagi kita semuanya, sehingga kita bisa beribadah menikmati indahnya bulan Ramadan ini dengan berbagai amal kebaikan kita. Para pemirsa sekalian, yang oleh karenanya dalam kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema tentang persiapan kita menghadapi bulan Ramadan ini. Hadirin para pemirsa sekalian, Allah Ta'ala menjadikan waktu-waktu tertentu itu menjadi waktu yang istimewa. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan tempat-tempat tertentu itu adalah menjadi sebuah tempat yang istimewa, yang oleh karenanya ya mungkin kalau dalam hal ini mungkin saya akan membahas ataupun mengupas apa yang dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Bughyatul Insan fi wadhaifi Ramadan, ya. Ini buku yang indah yang sudah kami terjemah, tapi nampaknya ya kurang dikenal oleh masyarakat. Para pemirsa sekalian, di antara yang menjadikan istimewa itu adalah istimewa ibadah itu adalah karena keistimewaan tempat. Ya, sebagaimana kita fahami bahwa Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu lebih istimewa dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Yang oleh karenanya dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan, "Salatun fi masjidi hada afdalu min salatin fi ghairihi fi ma siwahu minal masajidi illal masjidil haram." Sekali lagi saya ulangi, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi illal masjidil haram. Ya, yang artinya salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat dari masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Yang ini ya memang menjadi sebuah hal yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Masjid Nabawi itu menjadi sebuah yang istimewa, maka sholat di sana itu lebih baik daripada sholat di tempat kita ya, atau di masjid-masjid yang lain. 1000 kali orang melaksanakan satu sholat itu di Masjid Nabawi seakan-akan atau bahkan lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Itu lebih baik daripada 10.000 kali dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Nah, demikian pula ini Allah Ta'ala memuliakan ibadah itu, salah satunya adalah, diantaranya adalah dengan syarafuz zaman, kemuliaan daripada zaman, kemuliaan daripada waktu di mana orang itu melaksanakan ibadah tersebut, ya seperti bulan Ramadan yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka dari itu ya amatlah mestinya berbahagia kita ini kalau memang
Yang kita cari ini adalah kebaikan daripada akhirat. Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini mestinya adalah sebagai sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan kita, yang mungkin kalau orang itu hidup mungkin barangkali tidak banyak yang iri, tapi orang-orang yang sudah meninggal itu saya yakin dengan seyakin-yakinnya kehadiran bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan, waktu umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sangat amat diharapkan oleh orang-orang yang sudah habis waktu umur untuk beribadah. Apalagi ini bulan Ramadan yang istimewa. Makanya ada sebuah riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu, suatu ketika ada seorang yang ziarah kubur, yang sholat 2 rakaat, lalu orang tersebut ziarah kubur ke rumah saudaranya, lalu dia membersihkan, dia mendoakan sampai dia itu capek, lalu tertidur di kuburan tersebut. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan temannya tersebut, saudaranya tersebut. Dalam mimpi tersebut dia bertemu, dan orang yang sudah meninggal itu mengatakan bahwa enak ya kalian ini beramal tidak dihisab, sedangkan kami ini tiap hari dihisab tidak bisa beramal gitu. Demi Allah, kalau seandainya 2 rakaat yang engkau lakukan itu tadi ada dalam catatan lembaran amalku, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi ini hakikat daripada amal. Jadi orang yang sudah mati itu mungkin membandingkan antara harta kekayaan, dunia seisinya, itu mungkin dibandingkan dengan 2 rakaat itu jauh lebih baik, lebih mereka sukai bagi orang yang sudah meninggal, yang sudah Allah Ta'ala panggil kembali. Maka sekali lagi, kehadiran bulan Ramadan dalam kehidupan kita ini sekali lagi harus menjadi sesuatu yang istimewa. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Satu umrah di bulan Ramadan atau sekali umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji atau haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, inna amalas shaimi yudha'af, sesungguhnya amalnya orang yang sedang berpuasa itu dilipat gandakan. Nah, Rasulullah juga mengatakan, ditanya ayus shadaqati afdal, sedekah yang seperti apa yang paling utama? Dia mengatakan shadaqah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, sedekah seseorang yang dilakukan di bulan Ramadan. Dalam hal ini pula Imam Nakhai mengatakan shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Puasa 1 hari di bulan Ramadan itu lebih baik daripada puasa 1000 hari. Maksudnya di hari yang lain. Wa tasbihatun, membaca tasbih subhanallah 1 kali, afdalu fihi, di dalamnya afdalu min alfi tasbihatin, lebih baik daripada 1000 kali tasbih. Wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'ah. Ya, 1 rakaat yang dilakukan seseorang di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Kalau kita ini membaca tasbih subhanallah 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 1000 kali itu ya memerlukan waktu yang lama, tapi ya menurut asar ini ya ternyata 1 kali tasbih
1 kali rakaat itu lebih baik daripada apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu lebih baik daripada amal yang kita lakukan di bulan yang lain. Yang oleh karenanya sekali lagi ini adalah menjadi hal yang istimewa yang harus senantiasa kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini beberapa hal yang menjadikan amal seseorang itu istimewa. Ada yang ketiga, yang diantaranya adalah amal itu menjadi istimewa, menjadi berlipat ganda pahalanya itu lantaran syarafu amilihi, kemuliaan daripada pelakunya, ya seperti amal daripada umat Nabi Muhammad SAW ini niscaya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang oleh karenanya sekali lagi ini Ramadan adalah merupakan waktu yang istimewa dalam kehidupan kita, yang menghampiri kita, yang mampir ke dalam kehidupan kita, yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Maka dari itu ada beberapa hal yang mestinya harus kita perhatikan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Yang saya rasa ada minimal ada 4 hal yang harus senantiasa kita perhatikan. Yang pertama, hal yang harus senantiasa kita utamakan tentunya adalah kita harus memperhatikan puasa kita, karena puasa Ramadan itu adalah menjadi sebuah ibadah yang istimewa, ibadah yang lain daripada yang lain. Maka kalau orang itu berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, itu 1 hari saja tidak berpuasa itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa digantikan. Meskipun seseorang itu berpuasa 1 tahun ya. Maka daripada itu nanti puasa di bulan Ramadan itu adalah menjadi satu hal yang istimewa. Ya, salah satu yang istimewanya itu adalah karena jenis ibadah puasa itu tersebut, ibadah puasa tersebut. Makanya mungkin kalau ibadah-ibadah yang lain itu memiliki keistimewaan, tapi puasa itu memiliki istimewaan. Makanya kullu amali, kata Rasulullah SAW, kullu amali bani Adam lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li, itu puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi, aku akan senantiasa, kata Allah Ta'ala, akan memberikan pahalanya sendiri. Dalam hal ini Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan ataupun menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ketika Allah Ta'ala menghisab hamba-hambanya, itu adalah salah satunya adalah bahwa kedoliman itu akan dibalas, akan masing-masing akan dikembalikan kepada para pemiliknya. Maka di sana amal-amal anak Adam itu barangkali adalah akan digunakan untuk menebus daripada kesalahan-kesalahan dan tanggungan-tanggungan yang belum dikembalikan. Nah, kecuali boleh jadi ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, seperti ibadah-ibadah sunnah yang lain itu akan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menebus kesalahan dan tanggungan yang masih ada pada anak Adam. Ya, kecuali pahala daripada puasa ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala daripada ibadah puasa ini secara penuh, sehingga seseorang itu akan dimasukkan
surga oleh Allah Ta'ala karena puasanya. Jadi inilah yang menjadikan puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang oleh karenanya sekali lagi kewajiban yang pertama seorang muslim di bulan puasa Ramadan ini adalah memperhatikan daripada sisi ibadah puasa tersebut. Maka ya kewajiban kita faham akan akan fikih puasa, bagaimana apa-apa yang harus dikerjakan, apa-apa yang bisa membatalkan, apa sunnah-sunnahnya yang menjadikan ibadah puasa kita lebih sempurna. Oleh karenanya salah satu yang dikatakan oleh para ulama itu adalah seperti yang dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wada adzal jari. Kata Jabir, kalau kamu lagi berpuasa, hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu itu juga berpuasa dari kedustaan, dan tinggalkanlah atau jauhkanlah dari menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah, hendaknya kamu punya wibawa dan ketenangan ketika melaksanakan ibadah puasa. Wala taj'al yauma shaumika wa fitrika sawa, jangan kamu jadikan kamu hari puasamu dan hari yang tidak puasamu itu sama. Artinya inilah hal yang harus menjadi perhatian kita. Orang yang berpuasa itu adalah sedang melaksanakan ibadah yang istimewa, makanya dia harus hati-hati menjaga adab-adab daripada ibadah puasanya. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa minallahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dusta, menipu maksudnya adalah, maka Allah Ta'ala tidak memiliki kebutuhan baginya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Dalam arti ya puasanya ya tidak dianggap apa-apa oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau ya anggota tubuhnya ikut berpuasa. Inilah yang menjadikan istimewa daripada ibadah puasa, bahwa sekali lagi ibadah puasa itu adalah jenis ibadah yang istimewa, yang oleh karenanya ini ada keterangan pula ya. Jadi ya mestinya orang itu ketika mampu meninggalkan ya tidak makan, tidak minum. Makan dan minum itu kan perbuatan yang mubah, yang boleh. Ya mestinya kalau meninggalkan sesuatu yang boleh saja itu adalah bisa ya. Apalagi mestinya seharusnya orang itu meninggalkan hal-hal yang dosa, yang buruk, itu harus lebih mampu. Maka meninggalkan yang haram ya, itu mestinya kalau nggak makan, nggak minum seharian aja bisa. Mestinya seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang haram, yang buruk, yang dosa, mestinya lebih mampu. Rasulullah SAW juga mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atasnya. Boleh jadi banyak orang yang berpuasa seharian tapi tidak mendapatkan apa-apa ya dari puasanya itu, kecuali hanya lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala. Sekali lagi di bulan puasa Ramadan ini haruslah kita yang menjadi prioritas itu adalah ibadah puasa kita ini. Bagaimana sah, bagaimana baik, bagaimana puasa kita ini adalah menjadi puasa yang berkualitas. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan para pemirsa sekalian adalah ibadah yang lain yang terkait, yang disunahkan, yang dianjurkan di bulan puasa Ramadan ini. Yang yakni yang pertama adalah
memperhatikan, memperbanyak ibadah sholat yang wajib 5 waktu ya seharusnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada waktu-waktu yang lain, bulan-bulan yang lain. Kalau kita lihat dalam keterangan para ulama tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu salah satunya adalah menjaga sholat wajibnya. Sebelum sholat sunnah yang lain, sholat wajibnya harus diperhatikan. Demikian pula ibadah sholat itu adalah merupakan ibadah yang istimewa, yang disunahkan, dianjurkan di bulan Ramadan ini lebih daripada waktu yang lain. Ini adalah musim panen. Panen yang kita dapatkan itu adalah hasil yang kita dapatkan itu adalah yang didapatkan oleh seorang mukmin, seorang muslim itu adalah dari ibadah puasa, di bulan Ramadan ini adalah dari ibadah sholatnya. Makanya hendaknya kita di bulan Ramadan itu ya penuh melaksanakan sholat lail di bulan Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih gitu ya. Ini ibadah sholat itu adalah ibadah yang istimewa ya. Makanya ada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami itu yang dulu pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW itu. Kemudian beliau ini adalah ditawari oleh Rasulullah SAW, salni, mintalah sesuatu kepadaku. Sahabat ini ya karena beliau ya tahu bahwa sahabat ini sudah menjadi pelayan yang baik bagi Rasulullah SAW. Rasulullah nampaknya pengen ganti ya, memberikan kebaikan, makanya beliau menawari salni, tanya, mintalah sesuatu kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah ini? Beliau mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku hanya meminta kepadamu untuk bisa menemanimu di surga. Maka Rasulullah mengatakan, awa ghairu dzalik, apa ada permintaan yang lain di luar daripada itu? Beliau mengatakan, huwadzaka, ya cukuplah, itu saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujudi. Beliau mengatakan, kalau begitu bantulah aku agar permintaanmu itu terkabulkan, kau bisa menemani aku di surga, yakni banyaklah bersujud, yakni banyak melaksanakan ibadah sholat. Itu adalah sesuatu yang ya menjadikan seorang muslim, seorang hamba itu ya dimudahkan, dibantu untuk bisa masuk surga. Ibadah di bulan Ramadan juga demikian. Sholat itu adalah hal yang penting. Makanya ya dalam hadis yang terkenal yang menyebutkan tentang keistimewaan sholat tarawih di bulan Ramadan ini adalah beliau Rasulullah SAW mengatakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang qiyamul lail karena iman dan ihtisab, ya memang mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala yang memang besar di bulan Ramadan ini, maka ghufira, diampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang terkenal ya. Kalau dari fatwa-fatwa para ulama dalam kondisi kita sekarang ini ya, kalau kita lihat dalam sejarah itu Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat tarawih itu kan di masjid. Nah, kondisi sekarang di mana ada wabah, ada kemungkinan potensi penularan daripada virus corona itu ya, karena ya perkumpulan berkumpul dengan orang banyak itu beresiko ya. Makanya sekali lagi ini fatwa-fatwa para ulama ya, tentunya ini adalah harus ya kita mengindahkan ataupun melaksanakan ya
fatwa para ulama dan para ahli di bidang kesehatan yang mereka semuanya merekomendasikan bahwa ya pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan itu ketika lebih banyak berisiko. Makanya ya Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat taraweh di masjid, tapi lebih banyak lagi beliau melaksanakannya sholat taraweh itu di rumah. Ya, yang oleh karenanya sholat taraweh di masjid itu adalah sunnah Nabi, tapi sholat taraweh di rumah itu adalah juga sunnah Nabi juga ya. Walaupun di masa-masa sesudah Nabi itu banyak dilaksanakan oleh pemerintah yang masa khilafah sesudah Nabi SAW. Nah, ini sekali lagi hal yang harus senantiasa kita perhatikan itu adalah sholat taraweh ya, sholat taraweh selama bulan Ramadan jangan sampai ya bagaimanapun kita kalau bisa dilaksanakan di awal ya di awal, kalau nggak bisa ya di pertengahan atau di akhir malam hari sholat tarawih itu harus senantiasa kita laksanakan, karena ini menjadi amal andalan seorang muslim di bulan Ramadan. Hal yang ketiga yang harus senantiasa kita perhatikan di bulan Ramadan ini atau amalan andalan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak tilawah, memperbanyak bacaan Quran. Ya, kalau kita ini nggak hafal Quran, kalau zaman dulu Rasulullah SAW itu melaksanakan baca Quran itu dalam kondisi sholat ataupun dalam kondisi ya, tidak sholat ya. Bahkan beliau itu diriwayatkan ya qiyamul lail dan membaca Al-Quran dari surat Al-Baqarah, 1 rakaat Al-Baqarah. Kemudian beliau sesudah selesai Al-Baqarah belum rukuk melaksanakan membaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa selesai membaca surat Ali Imran. Itu berapa juz ya dalam 1 rakaat? Betapa panjang daripada bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dalam sholatnya. Demikian pula, nah ini dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW itu banyak memperbanyak bacaan Al-Quran, dan sekali lagi ini menjadi sebuah keistimewaan di bulan Ramadan. Amal seorang muslim yang diandalkan itu adalah membaca Al-Quran, karena Allah Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan itu ya bulan yang paling dekat dengan Al-Quran ya. Maka sekali lagi di sini kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Rasulullah juga diriwayatkan mudarosah ya, nyetor ataupun menyimakkan Al-Quran itu kepada malaikat Jibril sampai khatam setiap bulan Ramadan. Dan di tahun di mana Rasulullah SAW itu wafat ya, diriwayatkan beliau itu membacanya di hadapan malaikat Jibril itu 2 kali. Nah ini banyak riwayat-riwayat sahabat-sahabat Nabi itu yang menghatamkan, membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat luar biasa ya, secara kuantitas. Ada yang menghatam dalam 3 hari, ada yang semalam hatam, ada yang bahkan para ulama dulu itu seperti diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Abu Hanifah itu yang amal yang paling beliau andalkan itu adalah membaca Al-Quran, sampai diriwayatkan mereka itu hatam 60 kali. Jadi 1 hari 2 kali gitu ya. 60 kali hatam di bulan Ramadan. Ini betapa perhatian mereka
amal andalan mereka salah satu yang di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka ini jadi seorang muslim itu di bulan Ramadan itu di siang hari sedang berjihad melawan nafsu, di malam hari bermujahadah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah ini hal yang perlu kita tekankan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Amal yang lain yang menjadi andalan di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi diriwayatkan ketika Rasulullah SAW itu ditanya, ayu sodaqoti afdal, sodaqah yang seperti apa yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau mengatakan sodaqotun fi Ramadan, ya sodaqah di bulan Ramadan. Ya mumpung di bulan Ramadan ini kita memperbanyak mestinya. Kalau memungkinkan kita nabung-nabung dan kita perbanyak di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling pemurah, suka memberi. Tapi di bulan Ramadan itu jauh lebih banyak yang beliau lakukan, yang beliau sedekahkan itu. Itu kata para ulama, itu adalah lantaran beliau itu banyak membaca Al-Quran, bertemu dengan malaikat Jibril yang mulia, itu terpengaruh oleh kondisi ini. Jadi ya ini langsung berpengaruh ketika ketemu dengan orang yang lebih agung, lebih mulia. Ketika orang itu belajar banyak membaca Al-Quran, ini langsung berpengaruh dalam kehidupannya, sehingga Rasulullah SAW itu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan kata Rasulullah SAW, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Jadi ini kalau kita pikir-pikir, orang berpuasa itu kan ya susah ya berat lah, bukan susah, berat ya, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, ya memang berat. Tapi itu didapatkan oleh seseorang, pahala itu didapatkan oleh seseorang dengan memberi buka puasa. Yang oleh karenanya yang memberi buka puasa, ya bersedekah, memudahkan orang yang lagi berpuasa, ini adalah amalan yang mestinya kita upayakan, karena ini menjadi andalan seorang andalan amalan dari orang yang sedang berpuasa. Nah, diriwayatkan itu tadi ya, Rasulullah SAW itu suatu ketika mengecek daripada amal yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Beliau bertanya, ayyukum man asbaha minkumul yauma shaiman, ya, siapa di antara kalian yang pagi ini lagi berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Enggak ada sahabat yang lain yang lagi puasa waktu itu. Lalu beliau mengecek lagi, man tabi'a minkum al-yauma janazatan, siapa di antara kalian yang takziah, yang mengantarkan jenazah? Maka Abu Bakar lagi-lagi beliau mengatakan, saya, wahai Rasulullah. Beliau masih bertanya lagi, man tasaddaqa minkum bisadaqah, siapa di antara kalian yang sudah hari ini sudah bersedekah, pagi ini sudah bersedekah?
Maka Abu Bakar mengatakan, aku wahai Rasulullah. Beliau masih bertanya lagi, mana ada minkum maridon, siapa yang di antara kalian yang hari ini sudah menengok orang sakit? Beliau mengatakan, Abu Bakar mengatakan, ana. Maka apa di akhir setelah apa ungkapan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah sifat-sifat kebaikan-kebaikan itu berkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Jadi para pemirsa sekalian, jadi ya orang itu masuk surga itu karena amal, karena banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan, ya berupa berpuasa, memperbanyak sedekah. Kalau ada orang meninggal, ya takziah, mengantarkan dia ke kuburnya, atau mengunjungi, menjenguk orang sakit. Ini adalah sifat-sifat baik yang harus senantiasa dimiliki oleh seorang mukmin, sehingga dia menjadi orang yang layak untuk dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Hal yang lain, kata para ulama, bahwa kombinasi antara puasa dan sodakoh ini, ya, artinya orang itu kalau senang berpuasa dicampur, dipadukan dengan senang bersodakoh, kata para ulama, ablaq fi takfiril khotoya, lebih memungkinkan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Wa atqahu min jahannam wal muba'adati anha, lebih akan lebih dijauhkan dari jahanam dan diselamatkan darinya. Wa khususan idza dzumma ala dzalika qiyamul laili, apalagi kalau dipadukan lagi, tambahan lagi dengan orang itu suka qiyamul lail. Jadi ini jadi puasa di dalam bulan Ramadan ini, ya, hal yang harus menjadi andalan utama seorang muslim. Yang harus didapatkan ini adalah senang bersedekah, ya, semampu dia, ya. Ada lagi yang dikatakan dalam sebuah athar, as-shadaqatu, mana ini? Nah, ini kata Abu Darda, karena Abu Darda yaqul, dari riwayat yang diriwayatkan, asar yang diriwayatkan dikatakan oleh Abu Darda, shollu fi dzulmatil laili rak'ataini li dzulmatil qubur, salatlah kalian di tengah kegelapan malam untuk menghadapi gelapnya kubur. Sumu yauman syadidan harruhu li harri yaumin nusyur, puasalah kalian di hari yang sangat amat panas untuk menghadapi hari panasnya hari kebangkitan. Tasaddaqu bisadaqatin li syarri yaumin asir, dan bersedekahlah kalian dengan sedekah untuk menghadapi hari yang sangat susah. Nah, ini adalah nasihat daripada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi para pemirsa sekalian, amal yang paling diandalkan oleh sahabat-sahabat dahulu adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sekali lagi, ya, banyak amal-amal utama, amal-amal kebaikan itu seluruhnya adalah dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Namun demikian, ada amal-amal yang diutamakan, yang menjadi andalan para salafus soleh terdahulu untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan, ya, atau tadi, ya,
Amal yang lain yang umum ya, memperbanyak zikir, memperbanyak amal ya tadi, wa tasbihatun, ya membaca tasbih, bukan hanya tasbih, membaca subhanallah, membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Tentunya ini di bulan Ramadan ini adalah amat utama. Kalau orang itu bertasbih 1000 kali ya, 1000 kali itu adalah memakan waktu ya, juga barangkali ya cukup melelahkan 1000 kali. Namun kalau ya orang itu membaca wa tasbihatun fihi, membaca 1 kali subhanallah di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali tasbih. Ini kata Imam Nakhai tadi. Tentunya ini adalah kesempatan yang sangat amat mahal yang hadir dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik, kemudahan kepada kita sekalian, kepada kita semuanya, menjodohkan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan amal, dengan memperbanyak amal, agar kita semuanya di akhirat nanti ketika membuka lemari ya, ibaratnya Ramadan tahun ini tahun 1441 Ramadan 41 Hijriah itu nanti ibaratnya sebuah almari yang di akhirat nanti akan kita buka. Isinya apa? Ya isinya amal-amal yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tahun yang lalu lemarinya ya juga tahun lalu Ramadan tahun 1440, nanti kita semuanya akan buka. Berisi atau tidak itu terserah kepada kita. Marilah kita semuanya bersemangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Semua amal kebaikan itu adalah dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dihindarkan dari wabah sehingga kita bisa beribadah dengan baik ya, seperti biasanya di bulan Ramadan yang tahun lalu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.